Bab 751, 2000 seni bela diri lainnya. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Seketika, lebih dari 2000 orang bijak seni bela diri baru melompat ke udara dan terbang ke arah keberadaan Sulang. Dalam sekejap mata, sesosok muncul di udara, membentuk bintik hitam pekat. Tidak lama kemudian, 2000 dewa perang berlutut di depan Sulang. Pelayan, tunggu. Lihat Tuan, semua orang bijak seni bela diri berbicara serempak, dengan emosi yang sangat antusias. Namun, meskipun suara mereka keras, mereka tidak menyebar. Karena Sulang ada di sekitar, mereka tidak mengganggu yang lain. Bangun semuanya, Sulang menatap ke bawah ke arah kerumunan dan melambaikan tangannya dengan lemah. Semua orang bijak seni bela diri berterima kasih kepada mereka, lalu perlahan berdiri. Terobos Wu Sheng, sangat bagus. Tetapi Anda harus tahu bahwa Wu Sheng hanyalah permulaan. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras di masa depan, dan bahkan menjadi Wuxian. Dan untuk saat ini, saya akan memberi Anda beberapa hadiah untuk menginspirasi Anda. Ekspresi Sulang acuh tak acuh, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang untuk menyempurnakan senjata tingkat suci untuk Anda sendiri, membawa bahan-bahan Anda, dan naik. Diberikan kepada para prajurit bijak. Kelompok pertapa bela diri baru sebelumnya menerima manfaat ini. Para pendatang baru ini secara alami juga dapat diperoleh, jika tidak, mereka akan bias. Selain itu, menyempurnakan senjata suci untuk semua orang tidak mengharuskan Sulang untuk memproduksi sendiri bahan-bahannya, dan bahkan dapat menghasilkan banyak uang darinya. Tuan ingin memurnikan prajurit suci untukku. Surga, Tuan tidak hanya memberi kita kesempatan untuk menjadi suci, tetapi bahkan memurnikan senjata untuk kita. Guru yang begitu baik jelas merupakan guru pertama di zaman ini, tidak ada guru yang lebih tinggi dari guru Su di dunia ini. Tubuh bangsawan Tuan, tetapi secara pribadi memurnikan prajurit suci untukku, kebaikan yang begitu besar, aku hanya dapat menggunakan hidupku untuk kembali. Petik 2. Para pertapa bela diri baru mengetahui bahwa Sulang secara pribadi akan memurnikan prajurit bijak untuk diri mereka sendiri, dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mengenai hal ini, Sulang hanya tersenyum tipis dan tidak berbicara. Segera, salah satu pertapa bela diri paling bergengsi melangkah maju dengan berani, datang ke depan, dan berlutut di kaki Sulang. Hamba, Biyuhe, lihatlah Tuan. Orang suci bela diri ini sedikit gemetar, matanya menyala, seperti sedang bersiarah. Sulang tersenyum ramah, kamu bisa memberitahu senjata jenis apa yang kamu inginkan, lalu berikan aku bahan-bahannya. Terima kasih Tuan atas kebaikanmu. Hamba menginginkan bilah yang panjang dan tipis. Untuk pangkat, asalkan itu adalah artefak suci. Sambil berbicara, Biyuhe mengeluarkan semua barang miliknya. Dia juga tidak tahu berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan artefak suci seperti itu, jadi dia hanya mengeluarkan semua kekayaannya. Haha, tidak banyak. Sulang tersenyum tipis, mengambil sebagian bahan dan langsung memurnikannya menjadi artefak suci tingkat tinggi. Hasilnya, bagian bahan yang ditelan ini tidak habis. Kemampuan, pengurangan bahan, terlalu mudah digunakan, ini adalah fungsi yang bagus untuk menghemat uang di rumah. Ini adalah artefak pengorbanan bergagang panjang dan berbilah tipis yang kamu inginkan, ambillah. Sulang dengan santai melemparkan artefak suci tingkat tinggi yang telah dimurnikan ke Biyuhe, seperti sesuatu yang sepele. Biyuhe menerima artefak suci itu, berterima kasih kepadanya atas banyak kebaikannya, dan sangat antusias. Segera setelah itu, Biyuhe mundur, dan para orang suci bela diri baru dari belakang melangkah maju. Sulang memurnikan senjata sangat cepat, dia dapat memurnikan senjata suci dalam sekejap, dan waktunya benar-benar terkuras untuk berkomunikasi dengan orang bijak bela diri. Setelah beberapa napas, Sulang mampu memurnikan artefak suci. Setelah memurnikan artefak suci lebih dari 2000 orang, hanya butuh waktu sekitar 1 jam. Para petapa bela diri yang telah memperoleh artefak suci itu bersemangat tinggi, setia, dan hampir berubah menjadi orang mati. Sulang di tempat hanya butuh orang-orang yang setia. Lebih dari 2000 orang, adalah salah satu calon ahli senjata superhumanoid. Cahaya yang dalam melintas di mata Sulang, dan segera setelah itu, dia memimpin para ahli bela diri ini untuk meninggalkan bintang biru dan kembali ke lautan langit. Ada lebih dari 2000 ahli bela diri, klan Yaochi, Ciri Tianyun, dan Biu.
Kepulangan ini telah menyebabkan kegaduhan lainnya. Hanya dalam beberapa hari, ada ratusan ahli bela diri di setiap ras sekaligus, yang sungguh mengejutkan. Banyak orang menatap sosok Sulang dan menyembah dengan penuh semangat. Semua orang memasuki lautan langit untuk menjaga. Sulang mengeluarkan perintah dan segera berbalik dan menghilang. Lebih dari 2.000 ahli bela diri diperintahkan untuk bergabung dengan lautan langit. Lautan langit terdiri dari lebih dari 3.000 bagian. Saat ini, 4/5 bagian dijaga oleh Wu Sheng. Begitu banyak orang bijak bela diri tidak hanya meningkatkan kemampuan bertahan lautan langit, tetapi juga membuatnya lebih tangguh. Di bawah tangan 6 kesengsaraan Wuxian, Anda dapat bertahan lebih lama. Kekuatan ini memenuhi keempat klan dengan rasa percaya diri, dan membuat suku Kolcicum dan para utusan yang baru bergabung dengan klan suci tercengang. Semua utusan ini dikirim oleh Bi Yulin dan Li Xianyang. Sebelum datang ke sini, saya melihat Sulang memimpin 2.000 orang bijak bela diri untuk kembali. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu spektakuler. Anda tahu, bahkan suku Kolcicum ditambah semua orang bijak bela diri dari 9 suku, jumlahnya hanya mencapai lebih dari 200. Lebih dari 2.000, tidak terbayangkan, dan, dilihat dari fluktuasi orang bijak bela diri ini, mereka semua adalah orang bijak bela diri yang baru dipromosikan. Mengingatkan pada perintah yang dikeluarkan oleh Sulang untuk mengumpulkan semua dewa bela diri puncak dan orang bijak semu dari suku Kolcicum dan 9 orang bijak agung, Anda dapat menebak tujuan Sulang sekaligus. Ini untuk membuat generasi muda itu, seperti 2.000 orang, dipromosikan menjadi Martial Saint. Para prajurit suku langsung bersemangat. Ini adalah kesempatan nyata. Oleh karena itu, mereka dengan cepat menghubungi klan mereka, sehingga klan tidak boleh melanggar perintah, dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan kuasa Sage dan prajurit puncak. Tidak hanya itu, tetapi juga dalam waktu singkat untuk menggunakan harta surga, material dan bumi, untuk dengan gila-gilaan menelurkan dewa perang puncak, sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan ke seni bela diri. Berita kembali satu persatu, dan segera menyebabkan kegemparan di antara para pemimpin senior semua kelompok etnis, dan gelombang itu mengamuk. Sebelumnya aku khawatir bahwa Tuan akan menggunakan para kuasa Sage dan dewa-dewa bela diri puncak ini untuk melakukan cara-cara yang tidak benar. Aku menunggu, sungguh konyol. Ya, semuanya baik untuk Tuan. Kita bisa mendapatkan kesempatan sebesar itu tanpa memberikan apapun, tetapi kita tidak mengerti dalam hati kita, tetapi malah mempertanyakan Tuan, apa-apaan. Tuan Su adalah Tuan pertama di dunia. Mulai sekarang, perintah Tuan akan menjadi hidupku. Mari kita wariskan perintah, bentuk Tuan dengan tubuh emas. Sembahlah setiap hari. Petik 2 petik 2. 10 ras yang baru saja bergabung dengan Sulang sepenuhnya menyingkirkan keraguan mereka dan menjadi penggemar setia seperti suku Biu. Segera setelah itu, ras-ras utama melakukan yang terbaik untuk membudidayakan dewa perang dan kuasa Sage puncak. Satu persatu, para jenius memenggal kepala mereka dan muncul, dan mereka dipromosikan satu demi satu, seperti bayi yang menunggu untuk diberi makan oleh Sulang untuk menerima mereka dan membawa mereka untuk dipromosikan menjadi Martial Saint. Dan semua ini sebenarnya ada di mata Sulang. Pesawat layang terbang pemburu harta karun dan klonnya tersebar di mana-mana, bertindak sebagai mata. Tentu saja, Kolcicum dan 9 orang suci tidak akan melewatkannya. Sepertinya kelompok bawahan baru ini tidak buruk dan dapat dibina dengan penuh semangat. Sulang mengangguk tanpa suara, lalu melanjutkan untuk menyempurnakan bagian-bagian senjata super humanoid. Dalam sekejap, malam berlalu. Fajar pun tiba. Pada saat yang sama, ada dua Sun Xian, Go. Ini adalah alat peri, Tuan tinggal di Istana Peri. Wuxian Duais datang ke Lautan Langit, melihat Istana Peri yang berdiri di awan, dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Kemudian, dia berjalan dengan hati-hati ke Istana Peri, memegang slip giok sebening kristal di tangannya. Setelah menerima perintah Sulang kemarin, dia segera menggunakan kekuatan seluruh Kolcicum dan bahkan 9 orang suci untuk mensurvei dan memetakan peta baru, distribusi kekuatan, dan anekdot terkini. 10 ras, setidaknya ratusan juta prajurit berpartisipasi dalam misi ini. Di antara mereka adalah Duais Sun Xian dan banyak orang bijak bela diri, dengan jangkauan spiritual yang luas dan gerak kaki yang sangat cepat. Oleh karena itu, Duais Sun Xian dapat mensurvei dan memetakan peta baru dalam waktu yang singkat. Pelayan, Duais, tolong temui Tuan.
Ketika Duais Zunxian keluar dari istana peri, dia tidak berani melangkah, takut tersinggung, jadi dia hanya bisa dengan gemetar meminta untuk menemuinya. Sosok Sulang tidak muncul, sebaliknya muncul sebuah roti kristal. Roti kristal ini adalah roh istana peri. Xian Gongqiling sangat pendiam, tetapi tampaknya lebih pintar daripada Xiao Pao Xiao Hai. Saat ini, setelah beberapa waktu, ia telah mempelajari banyak bahasa, dan ia telah mampu mencapai komunikasi awal. Tentu saja, ia jauh lebih buruk daripada Xiao You. Tuan mempersilakanmu masuk. Xian Gongqiling menatap Dui Zezunxian dan berkata dengan lembut, kamu tidak mengenalnya, aku akan membawamu ke sana. Ya, Zunxian Duais membungkuk dalam-dalam pada roti kristal, dan kemudian dengan hati-hati mengikuti roh istana peri keluar ruangan tempat Sulang berada. Tuan ada di dalam, alat istana abadi berkata, tunggu dulu. Dengan mengatakan itu, roh alat istana peri menghilang. Zunxian Duais berdiri di sana, gemetar, tidak berani bergerak. Sekitar beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Zunxian Duais mendongak, dan tiba-tiba melihat harta yang tak terhitung jumlahnya. Aku melihat Tuan duduk di ruangan itu, dengan kuali besar di depannya, dan potongan-potongan artefak abadi tergeletak di tanah seperti puing-puing, memancarkan gelombang yang mengerikan. Ini, peri. Kuali itu adalah artefak peri, dan tanah di sekitar Tuan juga merupakan artefak peri. Duais Kuasosian bergemuruh dengan keras, mengguncang seluruh tubuhnya, dia merasa bahwa pandangan dunianya akan segera digulingkan. Senjata abadi, butuh waktu 2 juta tahun bagi suku Kolcicum untuk memurnikan 2 artefak peri tingkat terendah dengan metode jahat. Namun di pihak Tuan, itu terlempar seperti puing-puing. Apakah artefak peri begitu murah? Duais Zunxian hampir meragukan apakah dunia ini palsu. Apa yang kau lakukan? Kata-kata samar Sulang terdengar, masuklah. Ya. Zunxian Duais kembali sadar dan memasuki ruangan dengan keterkejutan yang tak dapat disembunyikan. Setelah memasuki ruangan, Zunxian Duais dapat merasakan napas artefak peri di tanah semakin kuat. Itu tidak lebih dari artefak peri tingkat terendah, tidak ada yang perlu dilihat. Kau datang kepadaku, kau seharusnya telah menyelesaikan tugas yang kukatakan kepadamu, bagaimana dengan petanya? Sulang melambaikan tangannya dan meletakkan ratusan bagian artefak peri di tanah ke dalam ruang penyimpanan. Peta itu ada di sini. Zunxian Duais membungkuk dengan rendah hati, berlutut di tanah, dan menawarkan slip giok peta dengan kedua tangannya. Dengan sebuah pikiran, Sulang mengambil slip giok itu dengan kekuatan mental dan langsung mulai membacanya. Tiba-tiba, sebuah dunia yang luas muncul di depan Sulang. Ini bukan peta tradisional, tetapi dunia miniatur 3D seperti kotak pasir. Gunung-gunung dan sungai-sungai di atas, danau Kyoho, dan bahkan beberapa tumbuhan dan hewan istimewa ditampilkan. Sekilas, itu seperti dewa yang menghadap ke dunia kecil. Sulang tersenyum tipis. Zunxian Duais tidak berani berbicara, merangkak di tanah, bahkan lebih rendah hati. Sulang mulai memeriksa peta. Peta itu ditandai dengan tenggara dan barat laut, dan jaraknya dalam 100 juta li. Peta itu mencakup 10 wilayah suku suci termasuk Kolcicum dan Biu. Dan bukan hanya itu, tetapi juga tempat-tempat yang relatif sepi dan terpencil di sekitar Le. Misalnya, ada banyak pasukan kecil di tingkat Valkyrie yang bertahan hidup di luar ras suci, dan bahkan suku-suku lemah di tingkat Wuzun. Beberapa tempat yang lebih terkenal tidak tertinggal. Misalnya, lautan tanaman merambat dan kura-kura di timur jauh adalah lautan nyata dengan wilayah yang luas. Ada pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya yang dikelilingi oleh bintang-bintang dan berbagai ras aneh. Di ujung selatan, ada lembah retakan yang sangat besar. Legenda mengatakan bahwa itu terbentuk oleh pertempuran benua di zaman kuno. Itu masih merupakan tempat mati dengan hampir tidak ada makhluk hidup. Di ujung utara, itu juga merupakan area yang mematikan, yang disebut zona kematian kaisar. Di sebelah peta ini, ada juga pengantar yang sesuai. Domain kematian kaisar adalah area terluar dari area terlarang kaisar, sangat luas. Luasnya hampir sama dengan jumlah Kolcicum dan 10 orang suci lainnya. Itu juga merupakan zona kematian kaisar, yang memisahkan Kolcicum dari ras tingkat peri lebih jauh ke utara. Domain kematian kaisar mengelilingi area terlarang kaisar, yang suram dan gelap sepanjang tahun, dan tidak ada langit. Di dalamnya padat dengan berbagai monster yang kuat dan aneh, dan bahkan 2 dewa bela diri sebelum suku Kyusui tidak dapat masuk lebih dalam.
Area terlarang Kaisar adalah area inti tempat kepala Kaisar Wudi dari 9 tingkat dimakamkan, yang berisi warisan penting Kaisar Wudi, yang sangat menarik. Pada saat yang sama, di bawah pengantar ini, ada juga pertemuan Dwight Sunsian dan yang lainnya saat memetakan peta. Ketika mengamati dan memetakan wilayah kematian Kaisar, semua orang mencoba yang terbaik untuk menyelami lebih dalam, tetapi alih-alih menghadapi monster yang diharapkan, mereka malah bertemu dengan sekelompok prajurit yang kuat. Diduga kedua kekuatan itu saling berhadapan, dan kedua belah pihak memiliki makhluk abadi semu. Dwight Sunsian menyadari kurangnya kekuatan tempurnya dan segera mundur. Wilayah kematian Kaisar, tanah terlarang Kaisar, kepala Kaisar Wu, warisan penting Kaisar Wu, dan di mana para prajurit itu berhadapan. Hei, ini menarik. Sulang mengangkat alisnya, dan berpikir dalam hati, wilayah kematian Kaisar dekat dengan suku Kolcicum. Itu adalah tempat di sebelahku, jadi kamu bisa memeriksanya terlebih dahulu. Sedangkan untuk Laut Timur Toki dan Lembah Rif Selatan Besar, belum ada apa-apa untuk saat ini, jadi nanti saya ke sana. Petik 2. Memikirkan hal ini, Sulang hendak mengirim klon ke Danau Kyusuixian, dan kemudian ke utara. Mengapa Anda tidak perlu melakukan hal-hal seperti Pathfinder sendiri? Tentu saja, Anda harus menyerahkannya kepada klon. Dwight Sunsian. Setelah Sulang mengirim klon, dia melihat ke arah Sunsian Dwight. Di sini, Sunsian Dwight berpikir bahwa Sulang memiliki beberapa ketidakpuasan, dan segera menjadi sangat ketakutan. Saya pikir waktu bagi Anda untuk mencapai alam kuasosi yang tidak singkat, kan? Sulang berkata dengan ringan. Pelayan itu telah menderita selama 300.000 tahun sejak dia menerobos alam kuasi abadi. Sunsian Dwight menjawab, dengan sedikit kepahitan di hatinya, dalam hal aturan, saya hampir memahami aturan utama dan mencapai standar terobosan, tetapi saya kekurangan banyak kekuatan mental. Pada dasarnya, itu adalah belenggu dalam roh, yang membuatnya terjebak di level kuasi 100 tahun selama ratusan ribu tahun. Hanya saja kekuatan mentalnya agak lemah, jadi begitulah. Sulang tersenyum tipis, dan melemparkan sebotol pil, ada pil jiwa abadi, roh 3 kesengsaraan, aku telah menganugerahkannya padamu. Apa? Ketika Sunsian Dwight tidak dapat mempercayainya, dia buru-buru menangkap botol pil itu, hampir mengira bahwa dia salah dengar ramuan 3 kesengsaraan masih spiritual. Pil semacam ini, bahkan seni bela diri mereka sebelumnya, belum memakannya. Jangan ribut, ekspresi Sulang acuh tak acuh, ngomong-ngomong, kristal peri biasa ini juga diberikan kepadamu, itu pasti sangat cocok untukmu. Setelah berbicara, dia memberikan kristal peri biasa kepada Dwight Sunsian. Kristal peri aturan. Dwight Sunsian menangkap kristal peri aturan dengan wajah kusam, dan tidak tahu harus berkata apa. Kristal peri aturan. Pasti saat Wuxian menghadap ke atas, dia mengembun sendiri, dan kekuatannya sangat rendah. Bahkan puluhan abadi bela diri mungkin tidak dapat mengembunkan kristal abadi biasa. Sungguh bayi yang langka ini. Aku baru saja menyerah, Tuhan benar-benar menghadiahiku kristal peri biasa. Sunsian Dwight tergerak. Ini adalah harta paling berharga yang telah diperolehnya dalam hidupnya yang hampir 1.000.000 tahun. Bukankah begitu? Kristal peri aturan pada dasarnya melambangkan jalan untuk menjadi peri, selama Anda bersedia menghabiskan energi untuk menyempurnakan dan memahami, ada kemungkinan besar Anda bisa menjadi peri. Dan Dwight Sunsian dapat merasakan bahwa kristal abadi biasa di tangannya ini sangat cocok untuknya, hampir dibuat khusus untuknya. Ini bahkan lebih berharga, nilainya tidak terhitung. Tuan, suara Sunsian Dwight bergetar, tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Sulang atas pemberiannya yang murah hati. Keluarlah, Sulang melambaikan tangannya dengan lemah, saya harap saat saya bertemu Anda lain kali, Anda dapat menerobos ke tingkat marsial immortal. Ya, Tuan, suara Dwight Sunsian nyaring dan kuat. Dia mengerti bahwa di hadapan pil jiwa abadi dan kristal abadi aturan, kata-kata terima kasih apapun tidak ada artinya. Hanya tindakan yang dapat membuktikan kesetiaan dan tekad Anda. Segera, Dwight Sunsian meninggalkan istana peri dengan pil dan kristal abadi aturan. Dia tidak tahu bahwa kristal abadi aturan di tangannya sebenarnya adalah Dingbo Wuxian. Karena teknik kultivasi utama dan teknik kultivasi tingkat abadi dan berbagai teknik kultivasi tingkat suci hampir sama, kristal abadi aturan sangat cocok untuk Dwight Sunsian. Namun, bahkan jika Sulang memberitahu Sunsian Dwight yang sebenarnya, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Karena,
Kondisi untuk kemunculan kristal peri aturan terlalu keras, dan Dingbo Wuxian terbunuh, bagaimana mungkin dia meninggalkan kristal peri aturan? Dan Sulang memberinya kristal abadi biasa ini, dan itu dianggap sebagai jenis barang tertentu yang dikembalikan kepada pemilik aslinya, dan hadiah sesungguhnya adalah sebotol pil jiwa abadi. Rasanya sangat senang memiliki saudara yang setia lagi. Ada senyum di sudut mulut Sulang, dan dia merasakan pemujaan dan fanatisme dari jiwa-jiwa di lautan pengetahuan sepanjang waktu. Itu benar-benar menyegarkan. Segera, Sulang terus menyempurnakan bagian-bagian senjata super humanoid. Kultivasi dan konstruksi sedang berlangsung lancar di berbagai tempat. Di Bintang Biru, masih ada hampir 10.000 prajurit yang mencoba menerobos seni bela diri. Chu Xiaobei dan Rusue Xianxian juga bekerja keras untuk berkultivasi. Bi Yulin memimpin sejumlah besar orang untuk membangun sistem pertukaran di Danau Qiuxian. Xuan Xiaopingxian memanggil kuasa Sage dan prajurit puncak dari seluruh penjuru, dan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan perintah Sulang. Selain itu, suku Kolcicum dan suku-suku lainnya telah melakukan upaya besar dalam teknik sipil dan membangun formasi teleportasi di mana-mana, yang menghubungkan erat wilayah yang sangat besar. Dalam perkembangan yang begitu teratur, klon Sulang terbang jauh, menangkap susunan teleportasi, dan akhirnya mencapai pinggiran tanah terlarang Kaisar, alam kematian Kaisar. Berbagi persepsi, Sulang menggunakan fungsi sistem untuk menerima persepsi klon. Dengan satu pikiran dan dua tujuan, ia menyempurnakan bagian-bagian senjata super humanoid sambil membuat klon memperluas kekuatan mentalnya dan menjelajahi lingkungan sekitarnya. Bab 756, tingkat Kaisar setara dengan Dewa Pencipta. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sebagai area terluar dari area terlarang Kaisar, domain kematian Kaisar benar-benar terlalu besar. Bahkan dengan kekuatan mental yang mengerikan dari level avatar siri milik Sulang, cukup untuk menutupi radius miliaran mil, hanya puncak gunung es yang dapat dideteksi. Di zona kematian Kaisar, tidak ada tanaman, tanahnya gelap dan kering, dan berubah menjadi kerikil dengan langkah ringan. Langit gelap, matahari dan bulan tidak terang, tetapi tidak ada awan gelap yang menutupinya, yang tampaknya merupakan semacam fenomena biasa. Sulang melihat beberapa makhluk aneh. Makhluk-makhluk ini menyerupai sosok manusia, dengan kulit kasar dan tebal, mata merah, dan tinggi 10 meter, seperti raksasa kecil. Mereka melompat dan berlari, bertarung, dan berkembang biak di bumi, tetapi mereka tidak memiliki kebijaksanaan, hanya naluri. Makhluk-makhluk ini umumnya sangat kuat, dan jumlahnya tidak sedikit. Level rata-rata mereka telah mencapai level seni bela diri bintang 3. Ada juga banyak monster tingkat Sage Agung, dan beberapa makhluk tingkat Kuasosi yang terkadang memancarkan aura, yang diperhatikan oleh klon Sulang. Monster tingkat peri yang belum ditemukan Sulang, tetapi karena Dingbo Wuxian dan Huanyu Wuxian tidak dapat masuk lebih dalam, pasti ada monster yang ingin mencapai tingkat peri. Makhluk-makhluk ini aneh. Sulang sedikit mengernyit, selalu terasa seperti buatan manusia. Dengan sedikit keraguan, Sulang mengendalikan klon ini dan meraih monster tingkat Sage Agung. Dengan kekuatan tempur Sulang saat ini, hanya menggunakan kemampuan dasar item Kekaisaran Roh, dapat membuat seorang Sage Agung tidak dapat melawan. Menyeret monster humanoid tingkat Sage Agung ini lebih dekat, Sulang mengamatinya dengan saksama. Ho, monster humanoid itu meraung dengan taring halus di mulutnya. Gigi ini adalah bahan pemurnian yang bagus. Sulang tersenyum bodoh, terus mengamati, dan kemudian menemukan banyak ketidakharmonisan. Monster humanoid ini tampaknya disatukan oleh banyak jenis makhluk. Ini, makhluk kreatif dalam arti tertentu. Wu Xian memiliki dunia batin. Ketika dia dipromosikan menjadi Kaisar Wu, dia akan naik ke alam semesta kehidupan, yang dapat membiarkan kehidupan di dunia batin dan membentuk dunia. Petik 2. Sampai batas tertentu, untuk mencapai peringkat Kaisar berarti mencapai Dewa Penciptaan. Makhluk-makhluk ini sangat kuat dan mereka adalah makhluk ciptaan. Saya khawatir mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Kaisar Wudi dari peringkat 9. Tetapi mengapa saya selalu merasa bahwa makhluk-makhluk ini begitu kasar? Mereka sama sekali tidak beradab. Jika itu aku pasti akan memulai penciptaan makhluk dari tingkat genetik, daripada menggunakan teknik rahasia untuk menyatukan anggota tubuh berbagai makhluk. Pendekatan ini terlalu mencurigakan. Namun, benua Changlan adalah peradaban seni bela diri murni,
Tanpa konsep gen, dan kekuatan spiritual tidak dapat mengamati keberadaan tingkat molekuler seperti gen. Dapat dimengerti ketika situasi seperti itu terjadi. Sulang berpikir dalam hati, dan segera meremas monster tingkat Sage Agung di tangannya. Kaisar Wudi yang malang tidak pernah menyangka bahwa setelah lebih dari 10 juta tahun kematian, dia akan dibenci oleh orang lain. Setelah meremas monster itu, Sulang menjabat tangannya dengan jijik dan terus bergerak lebih dalam. Tak lama kemudian, Sulang terbang miliaran mil. Sekelompok prajurit muncul dalam jangkauan kekuatan spiritual. Tepatnya, itu seharusnya dua kelompok. Karena mereka terbagi menjadi dua sisi, mereka sangat jelas, dan masing-masing berjaga. Basis kultivasi orang-orang ini tidak rendah, ada 5 orang abadi semu di setiap sisi, selain itu ada 15 prajurit tingkat orang suci yang hebat. Terlebih lagi, semua orang terbang, tidak cepat, dan tampaknya mengamati dan memantau sesuatu selama aksinya. Pada saat yang sama, kedua belah pihak tampaknya bekerja sama, terus-menerus mendeteksi lingkungan mereka untuk mencegah siapapun dari mata-mata yang mengintip. Orang-orang ini seharusnya adalah orang-orang yang disebutkan oleh Duais Zunxian. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sulang merenung dalam diam, dan tiba-tiba ekspresinya berubah, dan dia menemukan bahwa ketika monster bertemu dengan para pejuang ini, mereka menutup mata. Menarik, pikiran Sulang berubah, tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan, dan akhirnya napasnya menghilang sepenuhnya tepat ketika Sulang mendeteksi hubungan aneh antara kedua tim melalui persepsi klon tersebut. Di tengah benua Changlan, Li Tianluo masih bertarung memperebutkan kunci dengan klan abadi Kaisar Sun. Aku melihat batu giok aneh dengan cahaya merah cemerlang melayang di atas langit, dan dua lengan ilusi besar masing-masing memegang sudut, berjuang untuk bersaing. Dua lengan raksasa ilusi, satu hitam dan putih, memancarkan atmosfer tingkat peri yang menakutkan, dan bahkan sedikit menekan dunia. Kedua lengan raksasa ilusi ini adalah kekuatan supernatural mengerikan yang ditampilkan oleh poster Menara Lantian, Kaisar Lantian Zun dan Patriark Klan Abadi Wei Zun. Pada saat ini, dua kaisar kuasi yang kuat tidak bertarung, tetapi duduk di sisi meja yang berlawanan, minum teh dan mengobrol sambil tersenyum. Semuanya tampak seperti teman lama yang menceritakan masa lalu. Namun di bawah mereka, ada sejumlah besar Wuxian, Zunxian, dan Wusheng yang bertarung dengan panik. Kekuatan aturan sedang jatuh, memanifestasikan semua jenis anomali. Dari waktu ke waktu ada kejatuhan Wusheng, dan darah tumpah ke langit. Sang kuasi abadi meraung dengan getir, seperti orang gila, dan terus bertarung. Para Wuxian menemukan lawan mereka dengan akurat dan terus meledakkan, dan dari waktu ke waktu orang-orang terluka parah. Ini adalah pertempuran yang sangat berdarah. Level Great Sage adalah ambang batas terendah untuk berpartisipasi. Anda harus tahu bahwa peringkat Great Sage sudah menjadi kekuatan tempur superior benua Changlan, tetapi ada banyak korban di sini, dan itu sangat murah. Tiba-tiba, Kaisar Liantian berkata, Wu Qianzi, jika ini terus berlanjut, kita berdua akan menderita kerugian besar. Haha, ketika mereka tidak dapat mengatakan kemenangan atau kekalahan, itulah saatnya kita berdua benar-benar melakukannya. Wu Qianzi tersenyum tipis, pada saat itu, kau dan aku tidak akan bisa peduli dengan mereka yang diam-diam mengingini. Pada saat itu, kau dan aku takut akan ada kemungkinan besar bahwa burung snipe dan kerang akan bertarung demi keuntungan nelayan dan membunuh langit. Apakah kau benar-benar akan membiarkan situasi itu terjadi? Kalau tidak, apa yang bisa kulakukan? Tetapi aku percaya bahwa bawahanku tidak akan gagal. Dewa pembantai langit bersikap acuh tak acuh, masing-masing dari mereka terbunuh dari lautan darah di Gunung Mayat, tetapi kau bukanlah orang yang memiliki kehormatan dan keunggulan klan abadi. Apakah kau orang yang menggurui dan superior, tidakkah kau tahu? Saat ini, tampaknya kau dan aku sama-sama sepadan, tetapi sebenarnya, kau sudah lemah. Wu Kezi tersenyum, jika kau telah mencoba yang terbaik sekarang, lebih baik berikan aku kuncinya. Jika kau memberiku kuncinya, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Artefak abadi 9 kesengsaraan sangat dekat dengan prajurit Kaisar Semu, bagaimana? Senjata abadi 9 kesengsaraan yang dekat dengan prajurit Kaisar Semu memang menggoda. Sayangnya, bagaimana alat abadi dapat dibandingkan dengan warisan Kaisar Wudi dari peringkat 9? Itu adalah kesempatan bagi Kaisar Cheng. Wu Qianzi, kau ingin aku mundur dari kompetisi, itu benar-benar bodoh. Lagi pula, aku belum melakukan yang terbaik di menara pembantaian. Ada sedikit seringai di wajah Zuntian Zundi,
dan matanya yang tajam terus menatap Wu Qianzi. Namun dalam hatinya, dia sangat cemas. Karena dia tahu bahwa menara pembantaiannya tidak akan lagi memiliki pembantu. Di sarung pedang pembantaian langit, jiwa milik Duanxing Wuxian dan yang lainnya telah menghilang, yang berarti mereka telah mati. 5 seni bela diri yang tertinggal di markas, dan bahkan jiwa lebih dari 200 orang suci agung dan seniman bela diri tingkat kuasa Xian, semuanya menghilang. Saat ini, di markas Menara Tuan Tian, selama beberapa prajurit lemah seperti semut, bagaimana mereka bisa berbicara tentang dukungan? Sialan, siapa di bumi yang berani membunuh marsial immortal yang membunuhku? Ketika semuanya selesai di sini, aku akan mencari tahu, sehingga kamu akan menanggung semua penyiksaan, hidup lebih baik daripada mati, sampai akhir hayatmu. Bagi pembunuh yang membunuh Duanxing Wuxian dan yang lainnya, Tuan Tianlou sangat dibenci. Meskipun kelima seni bela diri itu tidak kuat, mereka hanya seni bela diri junior, tetapi dalam pertempuran saat ini, mereka memang merupakan alat tawar-menawar yang sangat penting. Mereka adalah beberapa balok kayu terakhir yang mengalahkan gajah, tetapi mereka mati saat ini. Hasil dari ini adalah bahwa keseimbangan kemenangan secara bertahap condong ke arah klan Wu Kexian. Kubu Tuan Tianlou akan segera kalah. Pada saat itu, dia hanya dapat mengambil tindakan secara pribadi untuk memperjuangkan kesempatan menjadi kaisar. Ini membutuhkan risiko yang besar, dan bahkan mungkin jatuh. Situasi yang sulit membuat Kaisar Zutian hampir ingin menjadi gila. Tentu saja, Zuntian Zundi tidak akan menunjukkan sedikit pun petunjuk. Di permukaan, itu masih terlihat seperti Zizu di tangannya, percaya diri dan percaya diri. Pada saat yang sama, domain kematian Kaisar. Sulang untuk sementara menghentikan penyempurnaan senjata, menggunakan kepemilikan yang sempurna untuk mengendalikan klon untuk bersembunyi, dan secara bertahap mendekati dua pasangan orang yang aneh itu. Metode penyembunyian Sulang bagus, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah mencapai level Wuxian. Oleh karena itu, meskipun kedua kelompok makhluk abadi terus mengamati sekeliling, mereka sama sekali tidak dapat menemukan keberadaan Sulang. Lihat panel atribut mereka. Sulang bersembunyi dalam kegelapan, hanya mengikuti di belakang semua orang, dan kemudian memanggil semua panel atributnya. Tiba-tiba, informasi semua orang menjadi jelas. Oke, ada orang-orang dari 1000 murid. Selain itu, teknik yang dia kembangkan sangat mirip dengan Kai Liao yang sudah mati. Selain itu, ada beberapa ras Sun Xian dan Wu Sheng lainnya yang persis sama dengan Qian Xiu dan yang lainnya. Mereka tidak akan menjadi orang-orang Tu Tianlou. Sambil memikirkannya, Sulang melihat ke kelompok orang lain, hanya untuk menemukan bahwa mereka semua adalah Wu Wei. Saya khawatir mereka benar-benar dari menara pembantaian. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, dan dia tersenyum dalam hatinya. Aku tidak menyangka bahwa dengan kebetulan seperti itu, aku akan bertemu teman lamaku dalam perjalanan. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini, tidak ada yang pergi ke lautan langitku untuk menggangguku. Aku adalah orang yang sangat ramah yang telah menunggumu, tetapi kamu telah membuatku menunggu bunga untuk mengucapkan terima kasih. Untungnya, orang-orang yang menemukanmu hari ini, biarkan aku melihat apa yang kamu lakukan. Berpikir dalam hatinya, Sulang bergerak semakin dekat ke kedua tim. Jaraknya semakin dekat, Sulang tiba-tiba merasa bahwa kekosongan yang dikelilingi oleh dua pasang orang itu tampaknya berfluktuasi dalam formasi. Formasi yang sangat tersembunyi. Bahkan aku akan menyembunyikannya. Orang-orang ini terus bergerak dengan formasi ini. Tidak heran, bahkan aku tidak dapat menemukannya dengan mudah. Jika mereka berani pergi sebentar, mereka pasti tidak akan menemukan formasi itu. Sulang bergumam dalam hatinya, dan hendak segera mengendalikan formasi itu. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada suara gemuruh di kejauhan. Raungan ini sangat mengerikan, suaranya seakan menembus dunia, ternyata itu adalah suara raksasa tingkat peri. Terlebih lagi, raungannya ternyata mengarah ke Sulang. Oke, apakah ini, menemukanku? Sulang sedikit terkejut, sepertinya makhluk yang diciptakan oleh Kaisar Wu masih sedikit mampu. Bersamaan dengan itu, keluarga yang tak ada habisnya terbang di depan. Raksasa tingkat Wuxian, seorang pria, raksasa, kenapa orang-orang berteriak pada kita? Mungkinkah dia menemukan sesuatu yang tidak dapat kita temukan? Apakah ada yang memata-matai kita secara diam-diam? Tidak mungkin, orang-orang dengan hantu diam-diam memata-matai hal-hal seperti itu, mungkin itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun,
setelah kita bergabung untuk menekan Kaisar Sutian Suntian dan Sun Wukong, dan memusnahkan mereka, tidak ada yang berani menonton. Tapi raksasa tingkat Wuxian itu, hentikan, mungkin itu hanya kebetulan berteriak di sisi ini. Untuk berjaga-jaga, mari kita jelajahi sekitarnya. Petik 2 petik 2. Ternyata makhluk yang diciptakan oleh Kaisar Wu disebut raksasa. Manusia, Sulang memperhatikan sekelompok orang ini berbicara, dan melihat mereka mengeluarkan sebuah cakram. Guan Tianjian, Sulang melihat cakram itu, fungsi pengenalan senjatanya berfungsi, dan dia langsung mengenalinya. Yang disebut Guan Tianjian adalah sejenis harta karun tipe eksplorasi yang aneh, harta karun besar di tingkat keabadian. Begitu benda ini diaktifkan, kemampuan pengamatannya lebih mengerikan daripada kekuatan mental, tetapi menghabiskan banyak uang dan tidak dapat sering dibuka. Oh, kamu benar-benar dari Tutian Lou. Tes Gading, aku akan ketahuan sekarang. Sulang tersenyum kosong, tetapi tidak melakukan gerakan apapun. Karena dia sama sekali tidak takut, orang-orang ini hanyalah orang bijak semu, satu pukulan, takut pada Wall. Saat ini, orang-orang dari klan Tutian Lou dan Wuk bekerja sama untuk mendesak Guan Tianjian. Saya melihat lapisan gelombang tak terlihat dan tidak berwarna yang berasal dari Guan Tianjian, langsung menyapu miliaran mil. Jangkauan pengamatannya sebenarnya sama dengan kekuatan spiritual tingkat sinar matahari. Sulang juga sulit disembunyikan dalam riak ini, dan langsung ditemukan seseorang. Seseorang benar-benar mengikuti kita. Siapa yang begitu berani sehingga berani mengingini pintu masuk tanah terlarang Kaisar? Petik 2 petik 2. Orang-orang dari klan Tuan Tianlou dan Wuk menatap Sulang satu demi satu, tampak ketakutan. Ketika mereka melihat Sulang dengan jelas, kemarahan di wajah mereka tiba-tiba berubah menjadi penghinaan. Orang ini ternyata hanya seorang Santo Bintang 9. Awalnya aku mengira itu adalah seorang Wuxian, tetapi aku tidak menyangka bahwa itu hanya Sage Agung dari 9 bintang. Mungkin itu adalah metode aneh yang digunakan untuk mencegah kekuatan spiritual kita menemukannya. Seorang Sage Agung bintang 9, berani datang dan memata-matai kita, itu hanya mencari kematian. Petik 2 petik 2. Para makhluk abadi dan orang bijak agung memandang Sulang dengan jijik, seolah-olah melihat seekor semut. Pintu masuk ke tanah terlarang Kaisar. Ternyata ini yang selama ini kau jaga. Jika Sulang tidak melihat penghinaan dari semua orang, dia akan tertarik dengan pintu masuk ke area terlarang. Penyelundup, siapa kamu? Seorang semi-abadi di Menara Tuan Tian berteriak dengan marah, segera berlutut dan mohon belas kasihan dan beritahu pasukan di belakangmu, kalau tidak aku akan membunuhmu sekarang. Ya, berlutut dan bersujud. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu menghisap tongkat besar. Seorang semi-abadi dari klan Wuk mengeluarkan artefak suci yang tampak seperti tongkat dan berkata dengan arogan. Testut, aku tidak membiarkanmu berlutut, tetapi apakah kamu membiarkanku berlutut? Sulang tersenyum meremehkan, dan segera matanya memadat, dan aura tingkat peri menyelimuti dengan ganas. Dalam sekejap, semua seni bela diri semi-bijak terasa seperti langit runtuh, seluruh orang diliputi oleh napas, dan tulang belakang berangsur-angsur membungkuk. Bo, semua orang bijak Kuasi Xianwu langsung ditekan ke tanah, tidak dapat memanjat seperti lumpur. Kesenjangan antara Wu Sheng dan Wu Xian terlalu besar. Hanya kekuatan yang terpancar dari Sulang, para makhluk abadi dan orang bijak bela diri itu tidak dapat menahannya. Dia ternyata seorang Wuxian. Sialan, siapa kamu dan kekuatan apa yang kamu kirim ke sini? Tidakkah kamu tahu bahwa akhir dari tembakan terhadap kita adalah bahwa Menara Pembantaian dan klan abadi Wuk akan bertindak bersama untuk menghancurkan keluarga dan klan? Apakah kamu tahu Menara Pembantaian? Apakah kamu tahu klan Wu Weixian? Kami semua adalah anggota organisasi Kaisar Sun. Jika kamu kenal, kamu akan segera membiarkan kami pergi. Biarkan kami pergi, ayo kita pergi segera, dan minta maaf. Pintu masuk ke tanah terlarang Kaisar sudah terbang jauh. Ayo cepat pergi, kalau tidak, bahkan jika kau tidak membunuh kami dan kehilangan pintu masuk, kau akan disiksa sampai mati oleh orang-orang di atas kami. Jangan berpikir bahwa kau adalah seorang dewa bela diri, kau bisa berdiri tegak, kau bukan apa-apa di hadapan Kaisar Sun. Petik 2 petik 2. Semua orang berteriak dengan keras, dan hati mereka panik dan khawatir. Testut, Liu Tianlou, aku tentu tahu. Di King, Hidden Kill, Feixu, Teng Tian,
dan Qian Ziyu semuanya mati di tanganku. Kalian orang-orang yang membantai gedung langit belum berbagi langit denganku, dan kebencian itu sedalam laut. Aku masih takut menyinggung kalian. Benar-benar konyol. Sulang tersenyum tipis, jika aku bertemu denganmu hari ini, maka kau pasti akan mati. Apa? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia membunuh Duan Xing dan orang dewasa Wuxian lainnya. Apa leluconnya? Meskipun kau adalah seorang abadi bela diri, tetapi aura di tubuhmu jauh lebih buruk daripada orang dewasa, bagaimana kau bisa membunuhnya? Mulut cepat untuk sementara waktu. Kau akan membayar harga yang mengerikan untuk ini. Petik 2. Petik 2. Orang bijak kuasi surgawi dan bela diri Tuan Tianlou memiliki gelombang badai di hati mereka. Meskipun mereka terus membalas dan mengancam secara lisan, ketakutan di hati mereka hampir mencapai ekstrim. Ternyata itu adalah musuh Tu Tianlou. Senior, kami adalah anggota klan abadi Wu Wei. Kami dan menara pembantaian adalah kekuatan yang bermusuhan. Jangan bunuh kami. Ya, kalian ingin membunuh orang-orang yang membunuh Tianlou. Tolong jangan bunuh kami, dan jangan khawatir tentang pintu masuk tanah terlarang Kaisar, kami tidak akan merepotkan kalian. Petik 2. Petik 2. Para prajurit Wu Wei Xianzu berbicara satu demi satu, dengan sedikit peringatan dalam permohonan mereka, membuat Sulang mencibir lagi dan lagi. Maaf, untuk tanah terlarang Kaisar ini, aku pasti menang. Jadi, kalian semua harus mati hari ini, hahaha. Sulang tertawa, mengangkat tangan, membunuh. Tetapi pada saat ini, raungan gila datang, dan itu mendekat dengan cepat. Apakah itu raksasa tingkat Wuxian yang meraung sebelumnya? Tampaknya merasakan aura pembunuh pada Sulang, mengira itu terpancing, jadi dia marah. Aku masih berencana untuk membunuh makhluk-makhluk kecil ini, dan kemudian membunuhmu. Aku tidak menyangka kamu akan datang melalui pintu dengan tidak sabar. Sulang mengangkat alisnya, dan sudut mulutnya sedikit berkedut, memperlihatkan sedikit senyuman. Untuk raksasa tingkat Wuxian ini, Sulang awalnya berencana untuk membunuh, karena setelah membunuh, jiwa Wuxian akan tersedia. Dan ada bahan tingkat peri. Karena ketika aku membunuh raksasa tingkat orang suci yang hebat itu sebelumnya, dia memperoleh jiwa orang bijak bela diri dan beberapa bahan. Tepat ketika Sulang berbisik, raksasa tingkat Wuxian itu telah bergegas ke depan. Kesempatan ada di sini. Ketika mereka bertarung, kita akan mundur terlebih dahulu. Mungkin Wuxian muda itu bukan lawan raksasa, dia akan dibunuh. Tergantung situasinya. Pokoknya, kita punya jimat peninggalan Kaisar Wu di tingkat 9 untuk generasi mendatang. Raksasa itu tidak akan menyerang kita. Petik 2. Petik 2. Semua orang bijak bela diri yang hampir abadi berkomunikasi secara diam-diam, tetap di tempat satu persatu untuk mengamati, dan siap untuk mundur kapan saja. Namun, pemandangan yang mengejutkan mata mereka muncul. Aku melihat pedang panjang dengan pola hitam di latar belakang putih muncul di tangan Wuxian muda, dan dengan lambaian cahaya, dia langsung membelah raksasa tingkat Wuxian menjadi dua. Raungan gelombang, raksasa tingkat Wuxian meraung sebelum mati, lalu mati total. Spike, bunuh level Wuxian dengan satu pedang. Para prajurit klan Tuan Tianlou dan Wuk benar-benar lamban. Mereka awalnya ingin melihat prajurit muda itu dibunuh oleh raksasa itu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa raksasa tingkat seni bela diri akan terbunuh seperti ini. Mengerikan sekali. Alam apa Wuxian muda itu? Senjata macam apa pedang panjang di tangannya? Semua orang lamban dalam berpikir, dan tiba-tiba seluruh pikiran dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Melarikan diri. Tanpa berpikir panjang, kata ini muncul di benak semua orang. Namun, di bawah tangan Sulang, kemana mereka bisa melarikan diri? Potong. Sulang melambaikan tangannya dengan ringan dan memotong tanpa ragu, cahaya pedang yang mengandung kekuatan aturan yang mengerikan jatuh pada semua orang dan memotong mereka. Dalam sekejap, 30 orang suci dan prajurit tingkat kuasa Xian ini benar-benar mati. Ding, kamu mendapatkan jiwa orang bijak bela diri tingkat tinggi Asteris 1, pemandu ruang Asteris 1, prajurit bijak menengah membelah sungai dan gunung Asteris 1, giok spiritual kelas atas Asteris 925.633, giok spiritual kelas atas Asteris 5.363.682, giok spiritual kelas menengah Asteris 4.863.684, giok spiritual kelas rendah Asteris 16.895.686,
bahan untuk pemurnian suci. Ding, kamu mendapatkan. Setelah pedang, puluhan juta giok roh luar biasa diperhitungkan, selain sejumlah besar jiwa orang bijak bela diri tingkat tinggi. Banyak keuntungan. Sulang tersenyum, senjata superhumanoid milikku dapat menambahkan 36 bagian surgawi. Pada saat yang sama, di medan perang yang mengerikan dari organisasi kuasi kaisar itu, wajah kaisar kuasi yang berhadapan dan Wukezi tiba-tiba berubah drastis. Orang yang menjaga pintu masuk tanah terlarang kaisar terbunuh. Kedua kaisar kuasi distrik itu bahkan berkata serempak. Siapa itu? Berani sekali. Bukankah tidak cukup pelajaran untuk mereka? Wu Qianzi sangat marah, dan kekuatan kaisar semu yang menakutkan itu terdistribusi secara tidak sengaja, dan orang-orang yang bertarung di bawahnya tiba-tiba menjadi lamban. Gencatan senjata. Kaisar Zutian menyesap dengan suara rendah, lalu melambaikan tangannya yang besar, merobek celah ruang yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia sedikit senang di dalam hatinya. Karena perubahan yang tiba-tiba ini, itu membuatnya lega. Jika terus berlanjut, anak buahnya akan dikalahkan, dan situasi terburuk akan diperlihatkan padanya. Tetapi saat ini, jika seseorang membuat masalah, Wukongzi akan bersatu dengannya untuk melawan musuh asing. Katakanlah sudah terlambat, retakan ruang itu terkoyak. Xiao Lantian dan Li Feilou memegang kunci tanah terlarang kaisar bersama-sama dan menghilang langsung ke celah ruang itu. Wuxian dan Wu Sheng yang bertarung di bawah bereaksi, dan kemudian dengan cepat terbang ke saluran ruang angkasa, mengikuti kedua kaisar semu itu. Betapa cepatnya kelas kaisar semu itu bergerak. Sulang baru saja selesai memilah barang rampasan, tiba-tiba dia merasakan sesuatu, dia mendongak dan melihat celah ruang telah terbentuk.